Dah, mau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan dan pembangunan. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Devina Febrianti Mulena, dengan NIM 2310234 sebagai moderator, dan ketiga rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Rahil Salimah dengan NIM 2309951. Perkenalkan, saya Regita Lela dengan NIM 2307309. Perkenalkan, nama saya Sitiliana Dewi Zakia dengan NIM 2311259. Baik, untuk bagian pertama dari materi hari ini akan disampaikan oleh Regita. Kepada Regita, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembangunan itu sendiri. Pada hakikatnya, pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ginanjar Kartasasmita tahun 1994, memberikan pengertian yang lebih sederhana bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Istilah pembangunan sendiri sering diidentikan dengan perkembangan, modernisasi, dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pembangunan atau development merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan dalam arti sempit merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pembangunan kehidupan negara kebangsaan Indonesia atau pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya harus bertujuan mencapai negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persyaratan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera secara lahiriah maupun batiniah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri. Mandiri sini berarti mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan bangsanya sendiri. Yang kedua adalah maju. Maju berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Yang ketiga ada adil. Adil berarti tidak ada pembatasan maupun diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Yang terakhir ada makmur. Makmur sendiri berarti seluruh kebutuhan hidup terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pembangunan pendidikan. Jadi, pembangunan pendidikan itu proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Untuk
Boleh next. Untuk karakteristik pembangunan pendidikan nasional, itu yang pertama ada pembangunan kemampuan manusia. Pembangunan di sini adalah mengandung arti bahwa pembangunan pendidikan adalah pembangunan kemampuan individu yang menjadi sumber dayanya. Jadi pembangunan sumber daya manusianya itu secara optimal yang bermanfaat bagi kepentingan individu dan menunjang pembangunan sektor-sektor kehidupan lainnya. Lalu pembangunan operasional. Untuk pembangunan operasional sendiri, ini tuh berpusat pada pembangunan yang bentuknya kegiatan belajar mengajar yang ditunjang oleh pembangunan transformasi pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, wilayah, dan sekolah. Untuk komponen-komponennya itu berupa pendidikan peraturan perundang-undangan pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, teknologi pendidikan, dana pendidikan, dan juga tenaga pendidikan. Untuk yang ketiga, pembangunan pelayanan umum profesional. Pembangunan pelayanan umum profesional ini memberi kepuasan kepada para pelanggannya dalam pengembangan keseluruhan kemampuan yang optimal dan bermanfaat bagi hidup. Yang keempat, pembangunan memerlukan waktu. Untuk pembangunan memerlukan waktu ini maksudnya itu butuh paling tidak satu generasi untuk dapat melihat hasil-hasilnya itu secara utuh. Lalu yang kelima ada menghasilkan orang-orang yang terdidik. Pembangunan pendidikan itu dapat menghasilkan orang-orang yang terdidik atau orang-orang terpelajar. Biasanya disebut mencari kedewasaan yang terlihat pada tanda-tanda sebagai berikut. Boleh next? Untuk ciri mencapai kedewasaannya itu, yang pertama ada kedewasaan fisik. Kedewasaan fisiknya itu mempunyai bentuk tubuh dalam proporsi yang relatif mantap dan segala organnya itu telah siap menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Lalu yang kedua ada kedewasaan intelektual. Kedewasaan intelektual itu mampu menampilkan cara berpikir objektif dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga kedewasaan sosial. Untuk kedewasaan sosial itu mampu berpartisipasi dalam kehidupan bersama dan konstruktif dalam bekerja sama. Lalu yang keempat ada kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional ini memiliki kemampuan mengendalikan gejolak emosi dan menyatakan dalam bentuk atau cara beradab, serta dapat menghargai orang lain dengan cara yang bijaksana. Untuk yang kelima itu kedewasaan kerja. Kedewasaan kerja mampu menampilkan amalan karya terbaiknya dia yang akan dia kerjakan saat itu. Untuk kedewasaan yang keenam itu kedewasaan moral. Untuk kedewasaan moral sendiri ini memiliki kemampuan nilai-nilai luhur untuk mengetahui nilai hidupnya dia. Lalu yang ke-8 itu ada memberikan hasil orang-orang yang terdidik. Pembangunan pendidikan ini memberikan hasil pendidik berupa orang-orang terdidik yang diharapkan berbuat bagi pelaksanaan bidang-bidang lainnya itu untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan pendidikan ini tidak terpisahkan dari sektor-sektor lainnya. Saya kembalikan kepada Devina. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya, pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai peranan pendidikan dalam pembangunan. Pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan seperti LIPI, badan-badan penelitian dan pengembangan di setiap departemen dan sebagainya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan bekerja dan menghasilkan berbagai teknologi baru. Lalu yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan. Lalu yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa.
Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan menjadi masukan untuk pabrik-pabrik dan perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa yang diperlukan masyarakat. Lalu yang keempat adalah pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan masa lampau, tetapi juga sekaligus individu atau kelompok individu yang melakukan perbaikan-perbaikan dan penciptaan unsur-unsur budaya baru berdasarkan budaya lama yang telah dimilikinya. Lalu yang kelima adalah konsumen barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan merupakan generasi baru yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik dan perusahaan. Sebagai konsumen, mereka merupakan konsumen yang lebih banyak jenis kebutuhannya serta lebih kritis dalam menggunakan barang keperluan hidup dan jasa apabila dibandingkan dengan orang yang tidak atau kurang terdidik. Boleh di next. Lalu selanjutnya yaitu mengenai peran pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu yang kedua adalah membangun manusia yang akan melaksanakan transformasi sosial ekonomi yang sesuai. Di sini maksudnya adalah ekonomi yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu yang ketiga, membina manusia menjadi manusia yang produktif. Lalu yang keempat, yaitu menghasilkan manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, penyesuaian nilai dan sikap yang mendukung pembangunan, penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan. Lalu yang kelima, mengembangkan kepribadian manusia yang berorientasi pada prestasi. Lalu yang keenam, memberikan sumbangan terhadap manusia. Lalu yang ketujuh adalah memberikan pembinaan yang baik terhadap tenaga kerja. Lalu yang kedelapan, membekali manusia agar mampu mengantisipasi lapangan pekerjaan. Lalu yang kesembilan, memberikan sumbangan terhadap penduduk yang ada di daerah pedesaan agar menjadi manusia-manusia yang lebih produktif dan berkualitas. Lalu yang ke-10 adalah memberi arah dan pedoman kepada manusia agar setiap individu dapat diberikan pendidikan yang mampu mengubah sikap dan pandangan hidup yang positif dan inovatif. Baik, selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Rahil. Baik, dan ini terakhir itu ada peranan manusia dalam pembangunan. Ini tuh ada dua peranan manusia tuh, yang pertama sebagai produsen, terus yang kedua sebagai konsumen. Nah, di sebagai produsen sendiri tuh ada satu pencipta, rancang, bangun, atau gagasan. Nah, ini tuh maksudnya dalam pencipta ini tuh ada dua peran, yaitu pertama peneliti, gagasan, dan teknologi baru, terus kedua ada pengembang gagasan dan teknologi baru. Nah, terus ada pengelola operasi. Pengelola operasi ini ada tiga peran juga, yaitu pertama perencana, kemudian pemimpin, lalu pengawas. Nah, yang terakhir ini ada pelaksanaan operasi. Nah, pelaksanaan operasi ini ada dua peran. Yang pertama itu berperan sebagai tenaga kerja teknis administratif yang menunjang pelaksanaan operasi di pabrik. Terus, yang kedua tuh ada tenaga kerja teknis operasional, yaitu orang-orang yang bertugas memproduksi barang dan jasa. Dan untuk fungsi kedua sebagai konsumen itu, maksudnya tuh manusia juga berperan sebagai konsumen dari hasil-hasil pembangunan, yaitu sebagai pengguna atau penikmat hasil-hasil pembangunan baik barang ataupun jasa. Contohnya itu mahasiswa. Mahasiswa menggunakan barang. Nah, barangnya tuh berupa buku, ruang kelas, dan alat-alat yang mendukung perkuliahan yang telah disediakan di kampus. Nah, terus untuk jasanya tuh berupa pengajaran dari dosen. Baik, saya kembalikan lagi ke Teh Devi. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 3 atas penjabaran materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah bahwasanya pendidikan dan pembangunan ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tentunya akan menjadi manusia yang terdidik
dengan adanya pendidikan dan pembangunan dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan etika dan sopan santun yang baik terhadap sesama manusia. Baik, cukup sekian dari yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya muka aku Jadi nggak recording nggak kelihatan sih? sih ya. Muka aku nggak kelihatan tadi malah Devi. Gimana tah?